Airunisa. Saya Sandi Algifari. Saya Ardian Rosadi. Saya Adrian Arya Putra Akbar. Saya Nur Halimah Mukti. Saya Shalai Chandriastuti. Kami dari kelompok 3. Halo semua, jadi di sini kita akan mengenalkan tentang ide produk teknologi kelompok kami yang bertemakan tentang berkemudahan bercocok tanam. Penasaran gak sih kayak apa? Yuk ikutin terus. Zaman modern ini tidak dapat diragukan lagi betapa canggihnya teknologi. Segala hal telah dibuat sepraktis mungkin. Apalagi di zaman pandemi ini loh. Semua orang telah mengasah kekreativitasannya untuk membuat hal-hal baru yang bermanfaat. Jadi guys, kelompok kita ini mengadakan alat yang berupa pot dengan teknologi pintar layaknya sistem yang sering kita jumpai saat ini. Pot pintar ini kita ciptakan untuk meminimalisir kegiatan yang menguras tenaga lebih banyak untuk sekedar merawat tanaman. Nah, pot pintar ini nggak sekedar kita buat untuk pemenuhan tanaman dengan kapasitas besar, tapi juga bisa dijadikan sebagai vas bunga yang dapat memperindah ruangan dan juga dapat memberikan kesan yang lebih modern di dalamnya. Nah guys, jadi di dalam pot pintar kami terdapat sistem yang dapat mendukung kesuburan tanaman. Kira-kira kayak apa ya? Sistem-sistem yang mendukung kesuburan tanaman. Yang pertama yaitu soil moisture sensor. Digunakan untuk menjaga kelembaban kadar air dalam tanah. Setelah kita menyirami tanaman dengan air, pastinya basahnya air akan mengendap di padatan tanah agar kelembaban tanah tetap terjaga dengan baik. Apabila tidak, kelembapan yang berlebihan akan menyebabkan tanaman susah untuk bernafas yang akan berujung mati. Temperatur sensor. Pengaturan suhu yang tepat juga mendukung kesuburan tanaman. Keadaan tanaman di tempat yang tepat dapat memacu pertumbuhan tanaman yang lebih segar. Dengan sensor temperatur, nantinya akan membantu mengetahui kadar cahaya yang dapat diterima oleh tumbuhan. Nah, setelah kalian melihat dan mendengarkan beberapa penjelasan dari teman-teman saya tentang komponen-komponen yang ada dalam proyek kita kali ini, saya akan menjelaskan dua komponen lainnya, yaitu feature of motion sensor dan water sensor. Kira-kira apa ya dua komponen itu? Yuk kita cek pembahasannya. Feature of motion sensor merupakan pendeteksi gerak-gerik di sekitar wilayah tanaman diletakkan. Gunanya untuk mengantisipasi kerusakan yang terjadi akibat ulah yang ditimbulkan secara sengaja ataupun tak disengaja. Menjaga tanaman agar tetap dalam kondisi baik dan maksimal merupakan keutamaan dari alat ini. Sedangkan water sensor merupakan alat pengontrol dari kadar tiap tanaman. Jadi, tiap tanaman kan memiliki kadar air yang berbeda-beda. Dengan alat pengontrol ini, kita dapat mengetahui seberapa butuhnya tanaman terhadap air dan dapat membaca kondisi tanaman saat terasa kekeringan atau kelebihan air dengan takaran yang sudah tersedia. Hai guys, kalian tahu gak apa itu kegunaan LCD Monitor of Emission? LCD Monitor of Emission dapat dipergunakan untuk mengontrol seluruh kinerja dari alat-alat internal yang sudah tersusun. Monitor of emission dapat diandaikan sebagai remote control yang akan memberitahu kondisi tanaman lebih ringkas. Arduino Nano board untuk mengalirkan listrik ke sistem yang akan dipergunakan sebelum breadboard yang harus ditempelkan pada breadboardnya itu tersebut. Yang ketujuh, breadboard half size, yaitu base atau tempat alat kelistrikan bekerja. Pemanfaatan teknologi canggih menjadi barang fungsional merupakan inovasi ilmiah yang memajukan pemikiran yang semakin dalam. Dari sini dapat dibuktikan bahwa segala hal yang tidak mungkin di masa lalu akan menjadi mungkin di masa yang akan datang. Tanaman pintar yang kami buat merupakan hasil dari pencerminan kemajuan teknologi sekarang ini. Dengan pemanfaatan yang baik dan maksimal, dapat kita lihat bahwa kemajuan teknologi dapat membawa dampak positif bagi kemajuan peradaban dan tentunya kemajuan kehidupan. Pekerjaan mulai menjadi ringkas dikerjakan, mulai menjadi mudah untuk dilakukan. Pemikiran yang positif, kreatif, dan inovatif merupakan hal yang terpenting untuk dapat mengembangkan suatu hal yang kecil
menjadi hal yang dapat bernilai tinggi dan bermanfaat bagi skala yang besar. Hal-hal tersebut contohnya seperti kemajuan teknologi sekarang ini yang dapat kita buat semakin besar lagi, merupakan sebuah pencerminan di peradaban masa depan.